Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Lawang Sasar. Kala matahari terbenam, mereka mulai masuk mencari kemudahan. Nyatanya akan pulang dengan kesengsaraan. Maka tersesatlah sampai mereka mati. Arwahnya gentayangan di lawang sasar. Cerita ini ditulis oleh QWERTY, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Juga jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi dan join WhatsApp grupnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Lawang Sasar. Si pengung dan saya Matahari sore baru saja aku lihat perlahan turun, menyinari dedaunan hijau di ujung kampung. Cahaya kuningnya benar-benar sangat indah dari bagaimana cara pencipta bekerja. Bersamaan dengan itu, air kelapa muda yang baru saja melewati tenggorokan terasa begitu segar. Carangka atau wadah besar terbuat dari rotan sudah terisi rumput untuk makan domba-domba yang saat ini sedang aku angon di ujung kampung Wetan Tilas Jaya. Terdapat sebuah ladang rumput, namun sampai saat ini aku belum terlalu paham kenapa warga kampung tidak ada yang mau menginjak perbatasan ujung kampung. Karena alasannya menurutku aneh, walaupun benar adanya. Ujung kampung ini satu-satunya jalan menuju Lawang Sasar yang berada di sebelah kulon. Hanya Bahmar saja kuncen Lawang Sasar, atau si Jalu anak satu-satunya itu yang berani ke ujung kampung? Aku sering sekali mendengar ucapan itu dari warga kampung, walaupun rumah Bah Amar bapakku memang berada paling ujung. Sedikit menanjak, lokasinya itu juga peninggalan dari kakek dan nenek. Setelah aku kumpulkan 2 cangkang kelapa muda yang baru selesai aku minum, perlahan aku berdiri. Sambil memasukkan golok pada serangka, pandanganku lurus pada domba-domba yang masih asik memakan rumput. Tidak biasanya sore ini aku sedikit meratapi hidup, apalagi usiaku sudah menginjak kepala 2. Lebih 4 tahun, hanya aku satu-satunya lelaki di kampung ini yang tidak memiliki teman sama sekali. Hanya Nik Warsi saja ibuku teman ngobrol setiap hari dan Abah Amar bapakku. Alasan yang masuk akal karena aku tidak sekolah, hanya tamat sekolah dasar, padahal itu hal yang wajar. Karena banyak juga yang satu nasib denganku. Tapi alasannya tidak masuk akalnya karena Bah Amar bapakku adalah seorang dukun. Anak muda seusiaku menyebutnya seperti itu, padahal semua urusannya berkaitan dengan keamanan kampung ini selalu Abah yang berhasil mengatasinya. Berbeda jauh dengan tamu-tamu yang sering datang ke rumah Abah. Abah selalu menyebutnya saudara, sementara tamu itu memanggil Abah dengan sebutan Bah Kuncen. Jalu Kertajasa. Itu adalah namaku, sebuah nama yang pernah ibu ceritakan. Dulu Kidiman kakeklah yang bersikeras memberikan nama itu. Walaupun tidak sesuai dengan hidup yang selama ini aku jalani, nama yang seharusnya untuk orang paling berada malah diberikan pada orang sepertiku. Doa itu bisa berupa nama? Sudahlah, memang sudah nasib. Lagian Abah dan Ibu rajin ibadahnya juga. Kenapa aku harus memikirkan soal nama dukun itu? Sambil berjalan dengan cepat, setelah carangka aku gendong berisikan rumput, kemudian menggiring domba-domba agar keluar dari ladang rumput ujung kampung ini. Karena sore sudah semakin turun dengan cahaya awannya. Berada di ujung kampung, sepulang mengangon domba-domba, tentunya tidak ada lagi rumah-rumah warga yang aku lalui. Hanya kebun-kebun saja yang sampai saat ini tidak pernah diurus. Paling jika ibu menyuruhku untuk belanja ke warung, barulah aku turun dari ujung kampung Wetan Tilas Jaya ini.
Tidak berselang lama karena memang bisa dikatakan aku ahli mengangon domba. 6 domba sudah aku masukkan ke dalam kandang yang berada tepat di belakang rumah. Terlihat cahaya satu-satunya di dalam rumah panggung, lampunya baru menyala karena memang keterbatasan jarak membuat kampung ini pembagian listriknya benar-benar dibagi rata. Jika malam hari pasti akan dimatikan. Jalu, apa itu nunggu di depan? Tumben lagian sore sekali pulangnya. Emang Abah tidak bepergian, Bu? Tadi sore ada Pak Lurah kesini. Anak bungsunya teh baru pulang main dari Sungai Asar tadi. Tiba-tiba sakit, makanya itu Abah nunggu kamu besok palingan nganterin anyaman sarangkanya. Soalnya udah banyak. Lah kan Jalu juga asar tadi, Bu, berangkatnya. Iya, pas kamu pergi Pak Lurah datang. Maklum udah tua usianya. Pas nanjak kesini jadi lama. Segera aku ke depan rumah melalui samping. Terlihat Abah sudah mengenakan sarung sambil membereskan hasil anyaman sarangka. Cepet mandi ikut sama Abah. Habis maghrib ke rumah Pak Lurah. Kasian. Jurik cai, Bah. Abah hanya mengangguk saja sambil menepuk sarungnya terkena bekas kotoran bambu rotan. Teman-temannya main kelewatan batas di sungai sampai berbatasan Leweng Sasar. Jurik cai, ada yang keusik. Tidak lama azan maghrib berkumandang, Abah langsung berjalan ke saung samping rumah. Memang terdapat balai yang cukup luas, biasa Abah gunakan untuk menerima tamu-tamu jauh. Yang sampai saat ini aku tidak mengerti selalu datang ke rumah, kemudian Abah mengantarnya sampai ujung kampung saja. Di perjalanan menuju rumah Pak Lurah memang cukup jauh, apalagi rumah-rumah warga kampung ini belum berdekatan antara satu rumah dengan rumah lainnya. Dipisahkan oleh kebun, beberapa kali warga yang melihatku sedang berjalan di samping Abah menatap heran dan aku pasti tahu apa yang dipikirkan mereka. Tumben turun pasti ada yang kerasukan. Namun beruntungnya di usiaku sekarang Abah dan Ibu sudah banyak menjelaskan kenapa hal itu kerap warga kampung ini lakukan. Jadi tidak membuatku terlalu heran. Jangan aneh-aneh, pokoknya teh yang Abah perintahkan lakukan. Ucap Abah ketika sudah menginjak sebuah halaman rumah yang sangat luas, apalagi tidak terasa sampai azan Isya berkumandang, barulah aku dan Abah sampai. Setelah beberapa kali ucapan salam Abah katakan, barulah pintu mewah perlahan terbuka. Keluarlah Pak Lurah dengan wajah cemasnya. Atur nuhun, Mbah Amar sudah bersedia datang. Astagfirullah. Begitulah Mbah Amar kondisinya. Aneh, untuk pindah dari kursi itu saja istri saya sampai saudaranya tidak bisa memindahkannya. Seorang anak kecil sedang duduk di kursi mewah menggaruk-garuk kepalanya, tingkahnya sama seperti kera. Beberapa saat aku tatap malah mencakar-cakar wajahnya sendiri sambil matanya terus melotot sekuat tenaga. Bah, tepuk Jalu sekarang, kasihan. Pak, maaf, ambilkan air saja satu wadah besar sama handuknya juga. Baik, Bamar. Padahal barusan Abah bilang apa aja lu, apa kamu mau nantinya dicap seperti Abah di kampung ini? Bah, kasihan maksudnya. Pelan-pelan. Bah Amar ini barusan habis isyaan dulu. Kenapa ya bah anak saya ini? Saya kira bohong habis main dari ujung sungai kampung ini. Tahu-tahu begini. Saya jadi percaya ujung kampung ini sebegitu berbahayanya. Terakhir lihat apa emangnya, Bu? Anaknya bilang apa? Lihat samak ngegulung katanya, bah. Pantesan tatapannya begitu. Wujudnya jurik samak padahal siluman hutan. Aku mengikuti langkah Abah mendekati anak laki-laki kecil yang langsung berjongkok seperti kera ketika Abah dan aku semakin mendekat. Kilang Samana, bantu Ki.
Lagi-lagi nama itu aku dengar membuatku semakin penasaran, apalagi Abah tidak pernah menjelaskan siapa nama orang itu. Bismillah. Dengan cepat, terlihat Abah sangat fokus menatap mata anak kecil itu. Handuk yang sudah dimasukkan ke dalam wadah berisikan air dibasuhkan cukup kencang oleh Abah. Pelan-pelan Bah Mars, kasihan. Jalu, lagi-lagi kamu bajingan kakek-kakek sialan. Lawan saja. Mataku sudah terpejam perlahan. Yang aku rasakan cipratan air dengan bau yang aneh aku cium dan mendarat di wajahku. Amaradiwira, saya suka dengan anak gini. Bolehkah saya bawa? Perwujudan wanita dengan lidah yang sangat panjang sedang menjilati leher anak kecil itu. Sekelilingnya dedemit dari sungai itu sudah berkumpul cukup ramai. Jalu, sekarang jangan terlalu lama. Tanganku sudah bergerak untuk memegang wajah anak kecil yang sudah penuh dengan air. Terasa sangat basah. Aku terus membacakan apa yang sudah Abah berikan. Baik, saya akan pergi. Jangan ganggu tempat saya. Apalagi kamu hancurkan. Ampun. Sekarang. Mama. Anak itu berteriak sangat keras, namun langsung Abah pijit beberapa bagian kakinya. Bah. Pak Lurah berjalan dengan panik. Langsung aku berjalan cepat keluar mengikuti bau yang barusan aku cium. Membuat beberapa orang yang ada di ruang tengah rumah Pak Lurah melihat ke arah aku dengan aneh. Terlihat bayangan sosok makhluk dari sungai yang barusan merasuki anak Pak Lurah. Sedang berdiri melihat ke arahku, namun setelah melihatku perlahan membalikkan badan. Apalagi mengeluarkan bau yang membuatku cukup mual. Sudah. Aku hanya menganggukkan kepala saja sambil menunjuk ke arah sungai dengan gerakan kepalaku. Beberapa orang yang melihatku kembali terheran-heran, tidak memahami apa yang dimaksud Abah barusan. Mandikan saja air ini. Kalau bisa buang saja baju yang dikenakannya sekarang. Saya tidak bisa lama, lain kali jangan pernah lagi anak ini ke sungai sananya. Bamar, berarti selama ini benar adanya. Titipan saja, saya hanya menjaga agar tidak semakin banyak orang datang ke Leweng Sasar. Warga sini bukannya sudah tidak aneh, Pak. Ini Bah buat Nik Warsi di rumah, ucap Bu Lurah sambil mengeluarkan amplop. Jalu, ambil. Makasih Bu. Bu Lurah dan Pak Lurah begitu sangat terkejut dengan tingkahku yang langsung mengambil amplop. Walaupun seperti biasanya aku sudah tahu amplop selanjutnya di tanganku akan seperti apa. Apalagi besok Mang Kardi akan mengambil cerangka Abah untuk dibawa dan dijual ke pasar. Setelah pamit aku sudah berjalan kembali dengan Abah menuju rumah. Bedanya badanku penuh dengan keringat, sementara Abah hanya tersenyum-senyum sedari tadi. Benar, kebaikan akan mengalahkan apapun walau waktunya cukup lama. Maksudnya Bah? Sudah tidak terlalu penting, Jalu. Bah, Kilang Samana itu siapa? Sudahlah, Jalu. Belum saatnya, nanti pelan-pelan. Semua juga akan Abah kasih tahu padamu. Uang itu berikan besok ke Mang Karni agar disedekahkan pada yang butuh. Ucap Abah karena Mang Karni salah satu orang kepercayaan Abah berkaitan dengan usaha Abah sebagai pengrajin rotan. Abah selalu menjawab sama setiap aku menanyakan nama barusan. Anehnya aku juga tidak pernah bosan dengan rasa penasaran yang aku miliki. Terutama nama Kilang Samana. Satu hari, Jalu, kamu jangan seperti Abah. Hiduplah tenang. Jangan berurusan dengan mereka. Resikonya nama baik kamu, hidup kamu, dan tahu apa yang paling bahaya. Nyawa. Jangan lupa hamba.
Aku sebenarnya selalu dilema ketika Abah sudah mengatakan hal ini, apalagi menolong sesama manusia dengan sisi lain. Membuatku merasakan ketenangan, sebanding juga dengan orang-orang yang malah berpandangan sebaliknya. Namun memang di kehidupanku sampai titik ini, sudah banyak yang aku korbankan sebagai manusia yang seharusnya sama mempunyai kehidupan yang normal. Sudah hampir 1 minggu berlalu setelah kejadian malam itu, keadaan kampung benar-benar aman dari hal-hal yang perlu Abah selesaikan. Artinya aku hanya bergelut dengan aktivitasku, menebang bambu pagi harinya ketika Abah memberikan perintah dan mengangon domba ketika sore ke ujung kampung Wetan Tilas Jaya. Jangan terlalu sore, kata Abah pulang dari ngangon, Jalu. Iya Bu, ini juga baru keluar dombanya. Jalu! Abah berteriak dari depan membuatku cukup kaget, apalagi ini pertama kali Abah berteriak sekencang barusan. Bah, memang sudah tidak ada lagi rumput di kandang? Kosong, Bah. Ya sudah, dengarkan ibu kamu bicara. Jangan terlalu sore pulang, apalagi ini hari Kamis. Aku hanya menganggukkan kepala saja, apalagi ucapan terakhir Abah tidak benar-benar aku pahami. Sudah, jangan diambil hati. Itu cuma saja, Abah. Ibu memasukkan air minum dan arit yang hampir lupa aku bawa ke dalam carangka yang sudah aku gendong. Sepanjang jalan mengangon domba, aku berjalan seperti biasanya ke arah ujung kampung ini, membuat perasaanku tidak seperti biasanya. Walaupun aku tidak mengerti kenapa rasa ini begitu saja hadir. 6 domba biasanya mudah sekali aku atur. Sore ini benar-benar sulit aku kendalikan. Apalagi ini bukan domba Abah, melainkan domba bapaknya Mangkarni dititipkan kepadaku. Nantinya ketika terjual atau melahirkan dibagi 2, bisa membuat tabunganku sedikit demi sedikit bertambah. Kok ke sana? Aku mengarahkan pecut dari rotan, dulu Abah sengaja buatkan. Bahkan aku sambil melepaskan tali carangka dari gendonganku untuk mengejar satu domba yang malah hampir lari masuk ke dalam jurang. Untungnya keburu aku pegang sambil melompat sekuat tenaga. Aneh, domba-domba yang biasanya sangat senang ketika aku menuju padang rumput ujung kampung ini, sekarang semuanya malah berbalik ke arah rumah. Setelah satu domba bergabung, aku memaksa domba agar tetap berjalan ke arah ladang rumput. Walaupun aku perhatikan domba-domba itu sangat sulit sekali berjalan. Ya sudah, di sini kalian makan ya. Aku melepaskan carangka, mengeluarkan botol air minum yang ibu bawa. Biasanya tidak pernah domba-domba ini memakan di ujung ladang rumput, namun kali ini sudah tidak bisa aku paksakan. Membiarkannya berada di awal padang rumput walaupun terlihat sangat tidak nyaman dari cara makan domba-domba itu. Segera aku berjalan ke bagian rumput yang akan aku arit. Di bagian tengah cukup jauh aku meninggalkan domba-domba. Beberapa kali aku ayunkan tangan yang sudah memegang arit. Beberapa rumput terus aku masukkan ke dalam carangka. Anehnya ujung kampung yang dipisahkan dengan hutan bambu dan segala jenis tumbuhan yang berdiri tinggi itu selalu menarik perhatianku. Tumben, ada apa? Sampai keringatku membasahi bagian punggung dan wajahku. Carangka rotan sudah hampir penuh, bahkan rasa haus di tenggorokanku kini sudah mulai terasa. Tidak bergerak dari tadi, di sana terus. Aku berjalan ke arah domba-domba, sementara keranjang yang tinggal sedikit lagi penuh aku tinggalkan begitu saja dengan arit yang aku simpan di atasnya. Aku minum cukup banyak, bahkan tidak biasanya seperti ini. Apalagi angin-angin menuju sore cukup membuatku nyaman beristirahat. Sambil duduk aku melihat lurus ke perbatasan kampung ini, sambil kembali mengingat. Sore itu sebelum matahari tenggelam, beberapa bulan ke belakang Abah sudah mengantarkan orang lagi, tapi tidak tahu tujuannya kemana. Tiap orang yang diantarkannya ke sini tidak pernah pulang jalan kampung ini lagi, terutama lewat ladang rumput yang sekarang aku sedang duduk. Ketika aku melihat ke arah carangka berisikan rumput, tiba-tiba carangka yang berdiri karena isi di dalamnya hampir penuh terjatuh begitu saja. Padahal harus butuh angin yang kencang untuk membuat carangka itu jatuh. Bersamaan dengan itu cahaya kuning sudah mulai muncul, namun baru pertama kali aku merasakan ketakutan sore ini di ladang rumput. Bulu pundakku berdiri begitu saja, angin seolah berhembus keluar dari perbatasan kampung ini.
Aku melihat dengan sadar cahaya itu anehnya tidak masuk ke dalam leweng. Hitungan detik, domba-domba berlarian ke arah rumah. Aku langsung berdiri untuk mengambil carangka yang sudah berisikan rumput. Tiba-tiba terdengar seperti suara raungan hewan buas yang sangat keras aku dengar. Pertama kalinya membuatku langsung terdiam. Kemudian keluarlah dari dalam leweng itu seorang manusia dengan wajah pucat. Siapa? Manusia itu berjalan semakin perlahan melihat ke arahku. Wajahnya terlihat pucat sekali. Sementara angin semakin kencang berhembus, bulu pundakku berdiri. Jalu, berhenti! Aku berbalik badan, sudah terlihat Kang Idim berdiri di ujung ladang bersebelahan dengan Abah. Beberapa kali berteriak ke arahku. Berhenti Jalu, mundur! Badanku terasa lemas, penglihatanku menjadi samar-samar, buram, nafasku seketika menjadi sesak sekali. Terlihat Abah dan Kang Idim berlari menuju ke arahku, sementara manusia dengan perawakan laki-laki tua dengan wajah pucat semakin mendekat ke arahku. Sepertinya aku pernah melihat orang ini. Jangan dulu dipaksakan untuk bangun, minum saja. Abah seberani itu melepas Jalu untuk masih keburu. Kesalahan saya, Kang. Padahal saya sudah larang agar jika sore tiba, Jalu harus pulang. Saya juga tidak mengerti kenapa Akang tiba-tiba datang ke kampung ini. Ki Dudui yang menyuruh saya. Anak laki-laki Kilang Samana. Masih ingat, Abah? Terdengar olehku suara Abah dan Kang Idim sedang berbicara, sementara badanku sangat lemas sekali. Lagi-lagi nama itu kembali aku dengar jelas. Bu, Ibu. Tidak apa nih, biar kami saja yang kasih minum. Ini ibu di sebelah Jalu, tanya. Tiba-tiba Kang Idim membisikkan sesuatu pada telingaku, menyuruhku untuk mengikuti ucapannya. Setiap kata aku ikuti, sampai beberapa kali balikan diulang terus-menerus. Bismillah, hembuskan Jalu sekarang. Setelah tarikan nafas yang dalam aku keluarkan secara perlahan, mataku langsung terbuka begitu saja. Sudah, Bah, jangan salahkan Jalu. Lagian anak ini tidak tahu menahu. Salah Abah juga. Tapi saya ngerti di posisi orang tua seperti apa resikonya. Yang pertama kali aku lihat, ibu langsung mengelap matanya. Kemudian Abah terlihat sangat cemas. Sama halnya dengan Kang Idim yang sudah lama aku kenal karena beberapa kali sering datang ke rumah gubuk ini. Pasti masih terasa lemas. Biarkan saja sampai Ki Dudui datang. Beliau janji malam ini datang, Bah. Pelan-pelan. Ibu boleh kasih tahu Jalu sekarang. Tidak ada salahnya, tidak ada yang benar-benar siap juga, Pak. Kang Idim berdiri mengikuti langkah Abah menuju saung di samping rumah. Aku belum mengerti apa yang dikatakan Abah dan Mang Idim. Apalagi kejadian sore tadi setelah aku ingat membuat badanku terasa lemas sekali. Sudah 3 jam kamu ini tidak sadarkan diri, Jalu? Apa, Bu, yang sebenarnya terjadi? Baru saja lu ingat kejadian di ujung kampung ini, tapi rasanya lemas. Kamu ingat setiap beberapa bulan ke belakang ada tamu yang Abah antar ke ujung kampung itu? Pernah dengar juga lawang sasar dari cerita Abah selain Kilang Samana? Pernah, Bu. Masih ingat lawang sasar satu-satunya lawang yang tidak boleh Jalu ketahui. Bahkan masuk ke perbatasan kampung ini juga Abah larang. Harusnya Abah bilang bukan tidak boleh, tapi belum waktunya. Buktinya kejadiannya seperti ini. Aku semakin bingung dengan ucapan ibu malam ini. Kuncen, juru kunci dari buyut turun ke Abah. Selanjutnya kamu. Tahu alasannya ibu dan Abah masih menetap di sini, padahal harusnya bisa pindah. Aku hanya menggelengkan kepala, apalagi lemas di badanku semakin terasa. Ketika matahari terbenam akan terlihat jelas dari rumah ini.
Nama kampung ini dulunya Kampung Kulon Tilas Jaya. Karena Leweng Sasar hanya akan bisa masuk melalui kulon, karena tidak mau banyak manusia yang tersesat, maka oleh buyut kamu diganti dari kulon menjadi wetan agar tidak banyak yang datang. Dilanjutkan oleh kidiman kakek kamu, selanjutnya Abah, dan pasti teh akan jatuh pada kamu juga. Baru saja ibu selesai menjelaskan, tiba-tiba terdengar Abah dan Kang Idim menjawab salam secara bersamaan, apalagi tembok rumahnya hanya terbuat dari bilik. Ingat saja ucapan ibu barusan. Itu penjelasan penting di awal yang harus Jalu ketahui. Memang hidup sulit Jalu, tapi tetap ada pilihan. Kepalaku benar-benar sakit seperti ditusuk-tusuk oleh benda tajam. Sangat sakit sekali, apalagi salahnya barusan aku malah mengingat sosok manusia yang aku ingat pernah berkunjung beberapa bulan ke belakang ke rumah ini. Namun penampakan wujud sore tadi benar-benar menakutkan sekali. Terlihat Abah membuka pintu, menganggukkan kepala kepada ibu. Ibu langsung saja berdiri berjalan ke arah Abah. Masuklah seorang lelaki tua, lebih tua dari Abah yang baru pertama aku lihat. Tidak usah takut, saya datang ke sini untuk bersilaturahmi dengan kamu, Jalu. Panggil saja Ki Dudui. Baik, Ki. Ki Dudui langsung mengusap bagian kepalaku seolah mengerti bagian itulah yang aku rasakan sakit. Kemudian tangannya berpindah ke bagian dadaku. Ingat saja, tidak apa-apa kejadian tadi sore. Itu raungan dari perwujudan Kilang Samana. Kemudian Ki Dudui mengeluarkan sesuatu dari dalam celananya seperti gelang, namun aku tidak pernah melihat benda seperti itu. Ditempelkan di atas dadaku, nafasku semakin tenang, mataku semakin terpejam. Setelah ini belajarlah semua tentang Leweng Sasar pada Abah kamu, Jalu. Sosok yang lebih mengerikan sudah menunggu kamu selanjutnya datang ke sana. Untuk mencegah kedepannya terjadi lebih daripada sekarang. Meong Hidang. Persis sama cerita Kilang Samana, cucu Kidiman dari Kampung Wetan Tilas Jaya. Akan sama segala kelakuannya, namun kesetiaannya yang sangat berharga. Percayalah Jalu, kini cucu Aki Dikjaya Adigunagama berada dalam masalah. Setelah orang yang kamu lihat barusan di ladang rumput berhasil mempertaruhkan segalanya di Leweng Sasar. Masih terdengar jelas olehku ucapan Ki Dudui, namun gelapnya mata terpejam seperti menarikku masuk pada satu lapangan tanah yang luas berwarna merah. Hanya ada satu pohon tua. Bangun Jalu, udah pagi. Bu, mana Ki Dudui? Perlahan aku membuka mata karena aku masih ingat ucapan-ucapan Ki Dudui terus terngiang-ngiang dalam kepala. Abah langsung berjalan dari dapur membawa air minum seolah ibu paham, langsung berdiri dan kembali ke dapur. Maafkan Abah soal kemarin. Ini minum. Ki Dudui bicara panjang, Bah. Jalu ingat cerita Kilang Samana. Semalam kucing itu Jalu lihat. Pelan-pelan saja. Sudah minum dulu airnya. Sore ini kita pergi ke Leweng Sasar. Orang-orang mengetahuinya sebagai Bukit Sasar. Ada masalah genting untuk memastikan satu orang. Perintah dari Ki Dudui semalam. Bahkan udara pagi yang selalu dingin menusuk ke badanku tidak terlalu terasa dibandingkan dengan ucapan Abah pagi ini. Dulu Abah tidak pernah bicara hal ini. Sudah waktunya, benar kata Kang Idim, Ki Dudui. Jika kejadian ini awal semua untuk Jalu ketahui, maka harus segera.
Sama halnya dulu Abah diajak oleh Kidiman. Apa ibu sudah mengetahui hal ini, Bah? Tahu dan harusnya mengerti ini sudah waktunya. Sama halnya ketika Abah menikahi ibu kamu Nik Warsi. Tidak akan mempunyai banyak anak setelah anak pertamanya lelaki. Itu sudah turun-temurun, bahkan Nik Warsi jauh lebih paham hal ini. Aku hanya menganggukkan kepala saja memahami apa yang dikatakan Abah, sambil mengingat semua ucapan Ki Dudui semalam. Dikjaya di Gunagama, ya semalam Ki Dudui bilang sedang dalam masalah. Siapa itu, Bah? Abah terlihat sangat kaget dengan ucapanku, bahkan rokok yang sedang dihisapnya langsung lepas dari jepitan jarinya. Jalu. Ada apa, Bah? Aduh, kaget. Tidak. Sudah lanjutkan saja. Abah langsung meminum cukup banyak kopi di dalam gelasnya yang barusan dibawanya. Ibu langsung kembali ke dapur dengan terlihat sangat heran sekali. Begitu juga dengan aku. Jadi yang kamu bilang Jalu soal kilang samana kamu lihat wujudnya? Wajah Abah sangat cemas, bahkan pertama kali aku melihat Abah sangat ketakutan. Aku hanya menggelengkan kepalaku berkali-kali sambil dadaku berdetak cukup kencang. Kucing hitam gelang yang tidak tahu namanya keluar dari saku Ki Dudui. Abah mengusap kedua wajahnya cukup keras setelah menyimpan rokok di atas asbak rotan, kemudian menganggukkan kepalanya. Bisa benar semua ucapan Ki Dudui. Gelang itu padahal tidak digunakannya sempurna. Terbayang jika turun ke cucu lelakinya. Sekarang giliranku yang dibuat tidak paham dengan apa yang Abah ucapkan. Bah Amar, saya bawa ya ini. Kardi baru ada segitu. Kalau mau diantar ke pasar boleh saja ambil. Besok mungkin saya tidak di rumah, jadi tidak usah datang dulu ke sini. Biasanya Bah, siapa lagi yang kena gangguan? Mau perjalanan sama Jalu malam ini sesekali lihat-lihat rumah ya. Nik Warsi sendirian, kasihan. Anehnya wajah Mang Karni sangat ketakutan sekali. Cuman sekalian bilang uang yang dari Bu Lurah sudah Karni bagikan di pasar. Sama yang butuh Bah, itu saja. Kalau malam Karni belum tentu berani. Nanti sore juga kamu paham. Gunakan hari ini tidur yang cukup. Setiap waktu doakan buyut dan aki kamu Jalu, biar selamat nanti sore. Aku, Abah, dan Ibu sudah duduk di depan teras rumah yang biasa Abah gunakan untuk membuat kerajinan tangan dari bambu rotan. Perlahan matahari sudah terlihat akan turun dari sebelah kulon. Orang yang 3 bulan datang ke sini ternyata tekadnya tidak main-main Jalu. Dia sudah berhasil melakukan perjanjian di Leweng Sasar. Leweng di mana semua orang akan tersesat selama hidupnya. Sebentar lagi matahari akan tenggelam, kita harus mulai berjalan. Benar, Bah, sudah waktunya. Ibu masuk rumah sekarang sampai Abah dan Jalu belum pulang. Jangan sesekali membuka pintu siapapun yang datang. Bu, Sudah, Jalu, ini memang harus seperti ini. Ayo Jalu. Ibu kemudian masuk ke dalam rumah, apalagi kuning cahaya langit memang jelas terlihat dari sini. Bah, domba-domba. Sudah Abah mandikan tadi siang, biarkan saja. Abah melangkah menjauh dari rumah. Anehnya aku baru sadar melihat keadaan rumah seperti ada yang berbeda. Seperti banyak sosok yang melindungi rumah. Bah, belum saatnya, itu hanya sepintas yang kamu lihat. Aku terus berjalan mengikuti Abah menuju ladang rumput atau ujung kampung Wetan Tilas Jaya ini. Ketika dari kejauhan batas kampung, aku ingat kejadian kemarin sore.
Orang itu Abah antarkan sampai sana. Sudah beberapa kali Abah jelaskan bahwa keluar dari kampung ini berjalan lurus akan menemukan Leuweung Sasar. Jika melewati semua rintangannya ke sebelah barat. Aku hanya mengangguk saja, apalagi aku belum tahu nama orang itu siapa. Padahal 3 bulan ke belakang aku sendiri yang menerima ucapan salamnya ketika bertamu ke rumah. Kemudian Abah berjalan kembali menyuruhku jalan di sebelahnya, bukan lagi di belakangnya. Kala matahari terbenam, mereka siapapun yang sudah paham akan mulai masuk mencari kemudahan. Nyatanya akan pulang dengan kesengsaraan. Maka tersesatlah sampai mereka mati. Arwahnya gentayangan di Leuweung Sasar. Tiba-tiba angin yang kemarin begitu kencang kembali datang, sementara aku semakin mendekat ke ujung perbatasan Kampung Wetan Tilas Jaya. Tiba-tiba baru saja matahari benar-benar tenggelam. Banyak sekali mata merah bermunculan menampakkan wajahnya. Aku sangat kaget. Wah, dari sini masih jauh. Ini hanya bagian kecil yang gagal masuk, tersesat di dalam perjalanan menuju Leuweung Sasar. Yang Ki Dudui bilang cucunya bermasalah dengan orang yang datang ke sini kan, Bah? Anehnya sosok jelmaan manusia hanya diam saja dari cahaya tenggelamnya matahari, tidak bergerak, hanya memandang mengerikan ke arahku dan Abah. Cucunya Ki Dudui punya hubungan serius dengan salah satu anak yang orang tuanya berhasil keluar dari Leuweung Sasar. Namanya Suganda. Malah sekarang anak keduanya sedang disiapkan untuk meneruskan kesesatannya di Leuweung Sasar. Abah hanya bisa memastikan sisanya kamu, Jalu. Tiba-tiba dengan serentak suara tertawa perempuan terdengar sangat kencang. Mata-mata merah yang awalnya aku lihat seperti titik-titik kini menampakkan wujud aslinya, seolah menunggu kedatangan Abah sebagai kuncian Leuweung Sasar dan aku anaknya. Semakin masuk kamu akan semakin tahu kenapa mereka seperti itu, bahkan tertahan sebelum sampai di Leuweung Sasar. Hanya suara gesekan sandal pada dedaunan dan tanah yang sedang aku injak saja. Suaranya terdengar jelas, tidak lagi aku dengar suara yang keluar dari mulut Abah. Semakin masuk ke dalam leuweung, bahkan baru pertama kali aku melihat di balik Abah yang selalu berusaha terlihat tenang. Kini wajahnya penuh dengan kecemasan. Apalagi sama denganku, keringat sudah mulai terasa bercucuran sementara cahaya malam sudah menemani aku sedari tadi berjalan semakin dalam. Di leuweung yang bahkan aku tidak tahu namanya ini, sosok yang sebelumnya menyambut kedatanganku dan Abah tidak aku lihat lagi. Di sana, hanya pohon-pohon yang besar yang bisa aku lihat sekarang. Jauh semakin dalam ternyata leuweung ini menyimpan banyak hal yang baru aku lihat. ingat Jalu, dari padang rumput kampung kita hanya bisa berjalan lurus untuk sampai Leuweung Sasar. Sudah dengar suara air? Sudah, Bah. Pelan Jalu dengarnya. Kebanyakan mereka yang masuk ke sini tersesat di sana. Abah menunjuk salah satu batu besar sambil jari-jari tangannya terus bergerak seperti sedang menghitung sesuatu. Batu, Bah. Aku heran, padahal barusan sama sekali aku tidak melihat batu. Abah hanya mengangguk perlahan sambil tersenyum. Abah dulu pertama kesini sama halnya dengan kamu sekarang. Banyak yang tidak bisa diterima oleh nalar dan akal. Tapi nyatanya jika manusia sudah dari hati kecilnya ingin menduakan pencipta di sini, maka akan dipermudah langkahnya. Ingat-ingat, tempat ini salah satu patokan dari kampung kita menuju Leuweung Sasar. Satunya lagi dari sebelah kulon.
Aku hanya menganggukkan kepala kembali berjalan di samping Abah. Anehnya di belakang seperti ada desis suara ular yang terdengar kencang. Apalagi di leweng yang memang sangat wajar jika keberadaan binatang itu di tempat seperti ini. Kalau penasaran, balikan saja badan kamu. Tidak pikir lama, apalagi Abah sudah membalikan badannya terlebih dahulu. Segera aku mengikutinya. Ular berukuran biasa pertama aku lihat diam di atas akar yang cukup besar. Namun matanya menyala merah. Di balik akar itu baru aku menyadari banyak sekali sosok-sosok yang menampakkan wujudnya sangat menjijikan. Karena wajahnya banyak yang tidak utuh, bahkan masih bercucuran darah segar. Bah, gerbangnya di sini tidak akan mengganggu pada kita. Tapi ujian masuk berhadapan dengan mereka yang datang. Yang kamu lihat adalah mereka yang tertahan mencoba kembali ke kampung kita. Tapi sudah tidak bisa. Tipu daya mereka kuat. Penghuni di sini akan tetap sama mencari siapa korban selanjutnya. Jadi selama ini bukan hanya cerita, Bah. 4 jam menuju leweng sasar dari kampung itu. Waktu dari sini bisa lebih cepat, jika masuk dari kulon akan lebih lambat. Berbarengan dengan kaget yang aku rasakan karena Abah menepuk pundakku, aku melihat perlahan begitu saja sosok-sosok penampakan makhluk itu menghilang. Patokannya semakin suara air terdengar jelas, itu semakin dekat, Jalu. Ingat itu. Benar saja ucapan terakhir Abah. Tidak lama aku berjalan, suara air semakin terdengar jelas, namun aku tidak merasakan keanehan lagi. Apalagi aku berjalan bersebelahan dengan Abah di bawah pohon-pohon besar. Cahaya yang diandalkan hanya melalui terangnya bulan. Kalau sore kemarin Kang Idim tidak datang, kemudian malamnya Ki Dudui tidak bertamu ke rumah, mungkin tidak tahu kapan lagi Abah akan pergi ke sini. Tapi mau bagaimana juga, Ki Diman kakek kamu, Jalu, adalah orang yang selalu menanti kunjungan dari Kilang Samana, bapaknya Ki Dudui. Hal itulah yang membawa Abah ke sini. Abah duduk di antara 2 batu besar sekali. Pandangan Abah tiba-tiba seperti kosong, memikirkan sesuatu yang sangat berat. Batu sebelahnya yang berukuran kecil Abah bersihkan oleh kedua tangannya, lalu menyuruh aku duduk. Abah pernah bilang Kilang Samana di kampung Wetan Tilas Jaya ini sering melakukan aktivitas spiritual menyendiri. Iya, benar. Seharusnya Kilang Samana bisa sekali menenggelamkan semua makhluk di leweng sasar ini. Tapi dari cerita Ki Diman, Kilang Samana hanya bilang ada dan tidak adanya tempat ini. Urusan manusia tersesat adalah urusan hati dan imannya pada Pencipta, bukan urusan tempatnya. Maka dari itulah Ki Diman dari dulu sampai diturunkan semuanya pada Abah, dan malam ini akan diturunkan pada kamu. Tempat ini harus tetap dijaga. Bah, tidak ada pilihan, Jalu, kecuali... Dari arah belakang terdengar gesekan langkah manusia berjalan. Abah langsung membalikkan badannya dengan cepat, sebuah gerakan yang baru aku lihat, apalagi di usianya yang tidak muda lagi. Itu siapa, Bah? Jangan bicara apapun, paham? Aku hanya mengangguk sambil terasa detak jantung berdetak semakin kencang. Seorang lelaki yang pernah aku lihat 3 bulan ke belakang sedang berjalan dengan sangat gagahnya ke arah di mana aku dan Abah sedang duduk. Amar Adiwara, Bah Amar, terima kasih atas ucapan dan nasihat larangan ketika saya bertamu, meminta diantarkan ke gerbang sasar. Akhirnya apa yang saya mau berhasil.
Anehnya tidak mendekat sama sekali, bahkan berdiri di belakang batu besar. Semakin jelas wajah laki-laki itu sangat pucat sekali. Bagus. Bagus tidak bicara. Tidak sebijaksana ketika sore itu. Tidak membentak saya. Abah dan aku hanya diam, tidak menjawab ucapan laki-laki yang semakin kesini. Aku mencium bau darah amis masuk ke dalam dua lubang hidungku sangat tajam. Tangan Abah kembali seperti menghitung sesuatu, menatap tajam ke arah laki-laki itu. Seketika di balik gelapnya malam diterangi cahaya bulan malam ini, sosok-sosok makhluk bermata merah kembali aku lihat. Namun kini perawakannya sangat besar, jauh lebih besar dari sosok yang berada di perbatasan. Ketika aku keluar dari kampung Tilas Jaya. Pantas. Ya, memang aku pantas. Pikir kamu aku tidak akan bisa keluar? Paham maksudku? Yang terhormat Kuncen Leweng Sasar, anak Kidiman. Anehnya Abah hanya membalas bentakan Suganda dengan tersenyum tanpa berkata apapun lagi, namun malah tatapannya sekarang tajam ke arahku. Anak muda. Ya, anak muda yang tidak akan berguna lagi sebagai keturunan Kidiman. Percuma. Sudah, jangan ikut campur lagi urusanku, Amar. Percuma. Seketika angin yang kencang begitu saja datang menerpa pohon-pohon yang besar yang berada di sekitarku, membuat Abah, aku dan Suganda benar-benar kaget. Laksamana. Wajah pucatnya kini perlahan mengelupas, daging-dagingnya keluar begitu saja. Bersamaan dengan itu darah segar sudah aku lihat dengan jelas. Suganda langsung berbalik badan, kembali berjalan. Anehnya tiba-tiba ada satu anak kecil yang mengikuti langkah Suganda. Malah tangan anak kecil itu langsung menerima tangan Suganda. Benar. Maksudnya, Pak, sudah menyatu. Sekarang pilihannya ada di kamu, Jalu. Suganda sudah berhasil bersekutu dengan kerajaan yang ada di Leweng Sasar ini. Di tanah Berem, kamu meneruskan pun percuma. Jalu masih tidak paham, Bah. Abah kira dulu ucapan Kidiman salah, bahwa akan ada orang yang lebih parah masuk ke kerajaan ini. Tapi benar, ternyata ada. Ayo pulang. Berarti benar adanya, Bah. Cucu Ki Dudui sedang dalam masalah. Tadi dengar Suganda bilang satu nama. Setelah angin kencang malah sangat keras. Iya, Bah, dengar. Semoga tidak sampai terikat oleh satu ikatan yang sah saja. Itu akan semakin sulit. Plastik hitam berisikan seperti pasir Abah keluarkan lalu ditaburkan di depan dua batu besar ini. Anehnya secara tiba-tiba suara derasnya air sungai kini aku dengar langsung. Ini batasnya. Maksudnya, Bah? Tiba-tiba dari arah lurus barusan Suganda dan anak kecil itu berjalan, terdengar seperti sorakan dan ketawa sangat kencang aku dengar. Bahkan aku langsung menutup kedua telingaku dengan sangat rapat. Buka mulut kamu, Jalu. Aku yang kaget langsung membuka mulut. Tiba-tiba Abah mengeluarkan air dalam botol kecil, meminumkannya dengan cepat kepadaku. Tahan. Seketika air itu masuk ke dalam tenggorokan dengan sangat dingin. Badanku terasa sangat lemah sekali. Maafkan Abah. Ini demi kebaikan hidup kamu agar tidak berurusan lagi dengan kampung dan leweng ini. Ingat pesan Abah. Tinggilah adab kamu daripada ilmu kamu. Sudah, ayo Jalu berdiri. Tidak banyak waktu kita di sini. Takutnya malah ada orang sekitar yang melihat. Anaknya Bah Amar dan Niwarsi datang ke kuburannya. Ucap Bah Idim sambil menepuk pundak. Aku cukup paham dengan kecemasan Bah Idim yang sudah menjadi bapak angkatku. Setelah Bah Amar dan Niwarsi kedua orang tuaku meninggal, tidak lama sejak kejadian pertama kali aku masuk ke Leweng Sasar. Bah, kenapa panggil nama itu lagi?
Aku melihat Bah Idim sudah menetes begitu saja air matanya di bawah langit malamnya akan segera berganti dengan pagi. Pesan terakhir Bah Amar panggil nama anakku ketika berkunjung ke tempat peristirahatan terakhir. Sudah, ayo Bud. Baiklah, Bah. Hatiku sebenarnya masih bergetar sambil mengelapkan tangan yang kotor bekas memegang tanah kuburan abah dan ibuku. Segera aku berdiri menutup kepalaku dengan kupluk jaket, mengikuti Bah Idim yang sudah berjalan dengan cepat melewati beberapa nisan kuburan di kampung Wetan Tilas Jaya. 1 jam lebih lagi azan subuh bakalan berkumandang. Semoga kita tidak telat keluar dari sini. Bah Idim semakin cepat langkahnya dengan nafas yang terdengar kecapean karena usianya sudah tidak seperti dulu lagi. Abah sudah dapat tanahnya. Aku sangat cemas karena semenjak aku berada di kuburan abah dan di Warsi, Bah Idim pergi ke gubuk tua yang sudah hancur bekas peninggalan ibu dan abah. Bah Idim hanya mengangguk saja sambil perlahan tangannya memegang badanku. Ada, tapi Abah tidak tahu apa-apa. Wasiat Bah Amar saat itu hanya bilang kasih ke Jalu. Ini pindahkan saja ke saku celana kamu. Seketika ingatanku seperti ditarik ke beberapa tahun belakangan, di mana pertama kali Abah Amar pernah menaburkan pasir. Bud, Bah, maaf, ayo. Sudah ingat sesuatu? Semoga saja Bah, walaupun belum yakin. Kami keluar dari ujung kampung Wetan Tilas Jaya sampai depan kampung cukup memakan waktu yang lama. Bukan karena luas sekali kampungnya, melainkan jalannya yang tidak mungkin aku lalui mengendarai sepeda motor. Takutnya malah mengundang kecurigaan warga kampung karena aku sudah meninggalkan kampung ini setelah Nek Warsi meninggal. Terlihat Bah Idim bercucuran keringat karena harus berjalan cukup jauh. Aku sudah melihat motor tua Bah Idim yang terparkir, sengaja aku sembunyikan. 1 minggu lagi kamu akan menikahi Dewi. Indra sudah dapat banyak informasi di rumah itu. Hampir sama dengan Abah. Besok kamu temui. Lasmi. Nama itu tidak pernah didengar, Pak. Nanti saja. Ayo cepat, yang penting keluar dulu dari kampung ini. Segera aku menyalakan motor. Setelah Bah Idim aku bonceng motor bebek tua, segera aku pacu kecepatannya karena angin pagi benar-benar terasa. Anak Suganda, orang yang terakhir kamu lihat di gerbang Bukit Sasar bareng dengan Bah Amar, sekarang namanya bukan Leweng Sasar lagi, Bud. Saking banyak dicari semua orang, setelah beberapa orang pintar mengetahui bahwa kekayaan Suganda didapatnya dari situ. Seketika aku ingat semua ucapan Suganda, kembali ingat perbatasan itu, juga keterkaitan dengan plastik yang ada di saku celanaku saat ini. Budi paham, Pak. Bagus, Ki Dudui sedang menunggu kabar dari kita, Bud. Beruntungnya ketika suara azan subuh sudah terdengar, aku dan Bah Idim sudah keluar dari kampung Wetan Tilas Jaya. Apalagi perjalanan masih jauh untuk kembali ke rumah Bah Idim, laju motor tua segera aku pelankan. Apalagi udara dingin pagi ini cukup menusuk kulitku. Kenapa berhenti? Pakai 2 Pak biar tidak dingin. Apa sudah banyak keluar keringat dari tadi di kampung itu? Bisa jadi kalau kedinginan sampai rumah malah sakit. Bah Idim hanya menggelengkan kepalanya saja seolah tidak percaya dengan apa yang akan Budi lakukan. Bud, ayo Pak, sudah tanggung ini. Sebentar lagi habis turunan ini. Dengan hanya menggunakan kaos tipis, aku lalui jalan dingin menuju pagi. Dingin yang awalnya menusuk kulit normal manusia sepertiku, perlahan terasa mati rasa kulitku. Sudah hampir 1 jam lebih, barulah motor sudah terparkir di depan rumah Bah Idim. Apalagi yang aku cemaskan sekarang Indra, adik tiriku. Apa Budi pagi ini juga ke sana, Pak? Malam saja terlalu beresiko, mending nyalakan api di belakang.
Aku tidak bisa menolak apapun perintah Bah Idim karena dari sosok laki-laki tua yang semenjak kehilangan istrinya karena dipanggil terlebih dahulu oleh Sang Pencipta. Bah Idim adalah guru dan orang tua bagiku. Tidak tahu akan seperti apa jadinya. Aku menyalakan api setelah berjamaah subuh dengan Bah Idim, kemudian menyimpan plastik berisikan pasir ke dalam kamarku di rumah sederhana ini. Indra siapa namanya? Bah Idim berbicara di handphone sambil berjalan ke halaman belakang rumah. Hati-hati, jangan terlalu dekat. Setahu Abah 3 tahun ke belakang yang namanya Dendi tidak pernah terlihat dekat dengan Galuh suaminya Lasmi. Malam ini Budi ke situ. Aku hanya menengok saja kemudian menyiapkan segala alat untuk pekerjaanku membuat anyaman dari rotan yang dulu pernah Bah Amar ajarkan kepadaku. Dendi namanya, Bud. Siang ini coba kamu telaah siapa anak itu dan ada hubungan apa dengan Galuh suaminya Lasmi. Sebegitu berbahayanya, Pak. Lasmi, iya, kamu belum pernah saja datang ke rumah itu. Semenjak malam itu kalau kamu ingat, Ki Dudui datang ketika kejadian sore di ladang rumput. Lasmi sudah mulai, Bud, dipersiapkan Suganda. Ingat malam pertama kita berjumpa dengan Ki Dudui mengeluarkan gelang, Pak. Makanya Abah langsung menjaga rumah itu di tahun itu juga melamar. Hanya untuk memastikan ternyata benar. Itu adalah kakaknya Halimun Dewi yang akan Gama cucunya Ki Dudui nikahi. Sekarang, jangan, nanti saja siang kalau tidak sore. Malamnya tetap harus pergi ke rumah itu temui Indra. Bud, jangan sampai Dendi salah satu penghuni kos di belakang rumah itu mengetahui kamu kakaknya Indra. Ini alamatnya, bawa kertas ini. Sementara aku yang sudah bersiap dengan pakaian lusuh untuk lebih mempermudah niatnya, bahkan mungkin seperti orang gila dengan melepas ikat rambut panjangku, hanya menganggukkan kepala saja. Memang setelah kepergian Bah Amar dan Warsi, kejiwaanku seperti apa yang pernah Bah Idim katakan, sedikit terganggu. Ada kaitannya dengan ilmu-ilmu dulu yang pernah Bah Amar turunkan. Ini bawa cukup untuk 2 kali naik angkutan umum ke kota. Indra sudah Abah bilang juga. Padahal gelapnya malam ini yang dikeluarkan oleh awan hitam sama sekali tidak membuatku cemas, malah sangat penasaran dengan rumah dan satu nama, yaitu Lasmi. Setelah waktu yang Bah Idim merasa tepat, lebih dari jam 8 malam memperkirakan angkutan umum terakhir menuju kota. Aku berangkat diantarkan oleh wajah Bah Idim yang semakin cemas. Sudah hampir 3 minggu Indra di sana, Bud. Pastikan semuanya baik-baik saja. Sayangnya Indra hanya dibekali oleh perlindungan yang selalu Bah Idim panjatkan, yaitu doa. Hal itu yang sebenarnya tidak membuat aku terlalu khawatir seperti Bah Idim. Dengan penampilan lusuh, sudah beberapa kali di jalanan besar kampung ini, beberapa angkutan umum enggan untuk berhenti. Namun aku tetap berjalan kaki ke arah kota sambil terus melambaikan tangan pada setiap angkutan umum yang aku lihat. Untungnya jalanan cukup lurus sehingga bisa dari kejauhan mobil angkutan umum bisa aku lihat. Tiba-tiba satu mobil pick-up terlihat mengedipkan 2 kali lampu berwarna kuningnya ke arahku. Setelah satu angkutan umum tidak berhenti lagi seperti sebelumnya. Mobil pengantar sayur. Mobil itu langsung menepi ke sebelah kiri setelah melewati aku terlebih dahulu. Di belakang mobil pick-up sudah banyak bekas kayu-kayu dan plastik. Namun yang membuatku kaget adalah hal yang mungkin tidak disadari oleh pengemudi. Kang, mau kemana? Dari kejauhan saya melihat udah 2 mobil angkot dicegat tidak berhenti ya. Kota, Pak. Boleh saya numpang di belakang? Ayo naik, di depan saja, jangan di belakang, dingin. Kotor, Pak. Terima kasih. Saya di belakang saja. Ya sudah, nanti bilang saja kalau mau turunnya. Aku hanya mengangguk sambil naik ke belakang mobil pick up.
Satu arah dengan jalan yang Pak Idim bilang. Yakin pasti satu arah. Ini mobil pengantar sayur. Sepanjang perjalanan aku terus mengabaikan apa yang aku lihat, yang membuatku sangat curiga dengan air yang berceceran yang ada dalam bak mobil ini. Sebuah air liur. Bisnis sampai segini, kasihan sopir ini. Tidak lama memasuki kota, laju mobil yang awalnya cukup kencang tiba-tiba kini mulai perlahan, apalagi beberapa patokan alamat yang Mbah Idim katakan sudah terlewati begitu saja. Benar saja, mobil pick up yang sedang aku tumpangi tiba-tiba menepi dengan perlahan. Kenapa, Pak? Sebentar Kang, ini tumben tiba-tiba kepala saya berat, takut cilaka. Segera aku turun untuk memastikan keadaan sopir yang sudah memberikan aku tumpangan ini. Astagfirullah. Aku benar-benar kaget ketika melihat di samping supir sosok perawakan hitam berbadan gemuk sekali dengan lidahnya yang menjulur panjang. Dengan sangat menjijikan terus-menerus mengeluarkan air liurnya sesekali melihat ke arahku sambil tersenyum. Jangan ikut campur. Aku berusaha tidak mendengarkan ucapan sosok yang malah sekarang ikut menjilat pundak supir. Air liurnya semakin menetes banyak. Sini itu air minumnya. Untuk apa, Kang? Segera aku paksa ambil botol air minum yang berada di depan setir mobil. Setelah tutupnya terbuka, langsung paksa agar diminum oleh supir. Apalagi dari tadi pertama masuk ke dalam mobil bak melihat air liur, perasaanku sudah curiga sekali dan terbukti. Hanya tertawa terbahak-bahak saja seperti sangat senang sosok hitam besar itu. Namun tak lama menjadi suara kesakitan yang aku dengar. Bisa dinginnya Kang airnya? Bapak lelah saja, syarat saya kalau mengemudi apalagi malam begini sering minum, Pak. Bisa celaka kalau dibiarin. Aku berjalan ke arah depan mobil, kemudian tanpa bicara lagi masuk melalui pintu samping kiri mobil. Sopir tua ini terlihat heran sekali setelah satu botol berisikan air habis masuk ke tenggorokannya. Aneh beneran Kang, tumben. Ini saya sebenarnya mencari alamat ini, Pak. Kalau satu jalur dengan tujuan Bapak, alhamdulillah. Kalaupun tidak, turunkan saya di mana saja. Asal satu arah, Pak. Saya Sugeng Kang, maaf untuk keperluan apanya? Kalau boleh tahu Akang mau ke rumah ini? Bapak tahu alamatnya? Tahu Kang, pasti terlewati alamat rumah barusan. Tapi adik saya tukang kebun di kosan belakang. Besok mau gantiin, Pak. Pantesan. Pak Sugeng melihat ke arahku, namun sepertinya menyimpan sesuatu dari raut wajahnya. Selain kecemasan, ada hal lain yang aku rasakan. Mobil kembali melaju, terlihat badan Pak Sugeng, orang baik yang memberi aku tumpangan malam ini, sudah jauh lebih segar. Apalagi sosok itu sudah keluar dari dalam mobil ketika aku masuk dan duduk di depan sekarang. Rumah Belanda tua itu tidak tahu siapa yang punya. Halamannya luas, rumahnya bagus, tapi sayang Kang, banyak orang yang sudah melihat penampakan. Bapak bisa tahu. Saya pulang ke daerah ujung wilayah rumah itu, Kang. Ini sebentar lagi sampai. Pantas saja Bapak bisa bilang seperti tadi. Di sana rumahnya, Kang. Terima kasih banyak ya, Pak. Aku mengambil tangan kanan Pak Sugeng, kemudian menciumnya bersalaman untuk memperkenalkan kulitnya dengan kulitku. Karena aku sangat cemas dengan sosok hitam jahat berupa kiriman barusan. Pak Sugeng sangat kaget dengan tingkahku sambil terlihat tatapannya semakin terlihat heran. Aneh Kang, kok di bawah sandal saya dan di sebelah saya malah banyak air liurnya. Cuci saja nanti, tidak apa-apa kok. Pak Sugeng terlihat badannya bergetar seperti mengalami ketakutan yang dirasakannya. Setelah satu kali klakson dibunyikan, mobil Pak Sugeng kembali melaju. Dari ujung jalan sebelum aku menyeberang untuk masuk ke dalam halaman luas itu, terlihat gerbang rumah sudah tertutup. Apalagi aku tidak mempunyai alat komunikasi yang bisa digunakan untuk menghubungi mereka. Benar sudah berisik, mulai terdengar. Bulu pundakku berdiri begitu saja, apalagi dari semua cerita Mbah Idim. Memang ini bukan sembarang rumah zaman dulu. Dari mulai teriakan-teriakan berganti dengan tangisan-tangisan sudah aku dengar semakin jelas.
Beberapa kali aku memastikan jalanan kosong. Dengan berjalan cepat aku menyeberang. Tanpa berlama-lama, setelah kembali memastikan tidak ada satu orang pun yang melihatku, gerbang yang hampir seukuran dengan tinggi badanku aku panjat dengan cepat. Assalamualaikum. Ucapku dalam hati. Tiba-tiba dari arah kaca jendela rumah tua itu sudah terlihat mata-mata yang merah melihat ke arahku, berdiam dan tersenyum di dalam rumah itu seperti senang dengan kedatanganku malam ini. Leweng Sasar hampir mirip. Aku menganggukkan kepala kemudian berjalan perlahan untuk ke belakang rumah. Sudah terlihat bangunan dengan 4 kamar yang cukup bagus, namun satu kamar paling belakang yang aku yakini adalah kamar Indra. Kuat sekali. Aku melewati penjaga bangunan rumah tua yang kata Bah Idim Lasmi anak Suganda pemiliknya ini. Terus saja suara tangisan dan ketawa keras aku dengar dengan jelas mengiringi langkahku melewati bangunan tua, namun tetap aku abaikan. Apalagi aku belum tahu apa-apa dengan kedatanganku ke rumah ini. Hanya dititipi beberapa nama, Galuh, Dendi, dan Lasmi saja oleh Bah Idim. Satu kali ketukan keras pada kamar paling ujung yang lampunya masih menyala sudah aku lakukan. Sementara kamar-kamar yang lainnya seperti penghuni kos sudah beristirahat malam ini. But, bagus, sudah terbiasa juga akhirnya menyebut nama mantra. Indra langsung mencium tanganku, begitu juga aku mencium tangan Indra. Karena mau bagaimanapun Indra tetap anak guruku, Bah Idim. Masuk, But. Di luar saja sudah. Aman, orang-orang sudah pada tidur lelap. Anehnya seperti ada tarikan dari angin yang menerpa badanku ketika baru saja duduk. Bagaimana bisa kamu pastikan hal itu? Aku hanya tersenyum saja, padahal aku memastikannya dengan melihat semua lampu kamar sudah tidak menyala saja. Itu But pohonnya. Dra. Beberapa hari ke belakang, Dendi, Teh Lasmi ataupun Pak Gali setiap tengah malam selalu menyiram pohon dan bebatuan di sekitarnya itu. Bahaya. Apa juga di rumah berkata sama seperti kamu, But? Aku hanya mengangguk saja, apalagi aku melihat sosok anak kecil memegang boneka coklat sedang berdiri di samping pohon dengan rambut yang terurai panjang. Satu pohon yang aku ingat-ingat hampir sama dengan yang ada di perbatasan Leweng Sasar atau sekarang disebutnya Bukit Sasar oleh Bah Idim, agar sedikit menyamarkan namanya. Beda lagi, But. Anehnya kalau pagi di dalam rumah biasa aja, aku bersih-bersih pagi, tapi satu ketika pernah kayak ada suara anak ketawa di dalam gudang rumah itu. Aku masih saja menatap semakin tajam ke arah pohon, apalagi selanjutnya sosok yang aku ingat pernah ada di perbatasan kampung Wetan Tilas Jaya kembali aku lihat. But, kamu dengar kan? Dra, jangan sesekali kamu dekati pohon itu. Ucapku perlahan, apalagi kini dari kejauhan sudah ada juga wanita tua berjalan bolak-balik dari kiri ke kanan dan seterusnya dengan perawakan bungkuk. Salah satu sosok yang sangat kuat aku rasakan. Bahkan sejauh ini berusaha berkomunikasi denganku, namun tetap aku tolak.